Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua. Salam sehat, salam sejahtera. Ya, alhamdulillah kita masih bisa berkumpul, masih bisa ketemu ya walaupun lewat video ini. Ya, jadi sengaja saya buatkan video ini itu supaya kalian lebih jelas untuk memahami materinya. Ya, sebagai pengganti Zoom juga. Ya. Jadi mungkin nanti materi ini adalah materi yang minggu lalu yang sudah saya berikan. Tapi sekarang saya ulas lagi karena apa? Karena materi ini adalah nanti akan masuk kepada kisi-kisi UTS. Jadi tolong kalian simak baik-baik video ini ya sampai selesai. Nah, untuk materi ini kita masih membahas tentang strategi MSDM. Ya, jadi bagaimana sih cara merencanakan merencanakan seorang SDM itu supaya SDM tersebut menjadi seorang yang kompeten. Ya. Jadi bukan asal seorang leader itu memberi tugas, bukan asal seorang pemimpin itu memberikan arahan, tapi juga harus dilihat juga dari segi si SDM itu sendiri. Kira-kira mampu nggak si SDM itu dalam meningkatkan kinerjanya? Kira-kira SDM ini mampu nggak dengan kompetensi dia begini, mampu nggak untuk mengerjakan tugas-tugas perusahaan? Nah, itu harus kita lihat karena apa? Karena di sini pengaruhnya adalah kepada pengembangan itu sendiri, ya, kepada SDM itu sendiri. Ibaratnya gini, misalkan orang ini nggak mampu, tapi si leader itu menyuruh si orang ini untuk mengerjakan tugas yang nggak bakalan selesai karena dari awal orang ini tidak mampu, tidak bisa. Ya, otomatis seorang leader harus punya strategi. Bagaimana kapan saat perencanaannya, kapan mengembangkan kompetensinya seperti itu. Nah, sekarang kita lihat tujuan dulu nih, ya. Tujuan SDM itu sendiri adalah untuk mengelola tenaga kerja dan mendesain pekerjaan sehingga orang-orang dapat diberdayakan secara efektif dan efisien. Ya, kita ambil dari bahasa strateginya adalah ya clue-nya mengelola dan mendesain. Ya, mengelola berarti kita harus tahu cara memperdayakan si tenaga kerja ini seperti apa. Jangan sampai melebihi beban kerja, jangan sampai melebihi job desk-nya, melewati job desk-nya atau bekerja di luar dari job desk-nya. Ya. Sebenarnya boleh di luar dari job desk-nya asalkan mampu. Supaya apa? Supaya si karyawan ini bisa lebih efektif dan efisien. Kalau orang ini nggak mampu mengerjakan misalkan tugas A, tapi si bos itu atau leader itu memberi amanah si orang ini untuk mengerjakan tugas A, ya nggak bakalan bisa. Ya, malah nanti ujung-ujungnya malah nggak efektif. Dia akan memerlukan waktu yang lama untuk menyelesaikan pekerjaannya. Jadi lebih nggak efisien, waktunya jadi lebih terbuang. Ibaratnya seperti itu. Ya, lalu sebisa mungkin juga si leader itu bisa mendesain pekerjaan si orangnya dengan baik. Jadi bukan semata-mata asal memberi tugas, tapi juga melihat ya si orang ini kerjanya itu bagaimana, ya, kompetensinya itu bagaimana, ya, seperti itu. Dan dilihat juga dari beban kerja, jangan sampai semata-mata ingin mengejar target, ya, si SDM ini justru harus bekerja misalkan lemburan terus non-stop. Itu nggak bisa karena setiap orang punya beban kerja masing-masing, udah ada ketentuannya beban kerjanya, ya, sudah ada aturannya juga, sudah ditentukan juga, ya. Karena apa? Karena jika orang tersebut melebihi kerja dari beban kerja, otomatis kinerjanya pasti akan menurun, kesehatan pun menurun, malah jadinya nggak efektif dan nggak efisien. Ya, kerjanya harus misalkan 8 jam dipaksa jadi 15 jam, ya, orang itu jadi ibaratnya kerja juga maksain, akhirnya apa? Nggak efisien. Ya, awal-awal mungkin kerja ini cepat, makin lama juga pasti akan lambat. Nah, itu udah bisa dilihat bahwa kalau misalkan ngasih beban kerja lebih lama daripada waktu standar, itu akan mempengaruhi kepada keefektifan dan keefisienan si tenaga kerja itu untuk melakukan tugasnya. Seperti itu. Lalu
Dalam strategi juga si leader itu atau si perusahaan harus memahami kendala-kendala apa ya pada strategi SDM. Supaya apa? Supaya si perusahaan bisa menghindari kendala-kendala tersebut dan juga supaya perusahaan bisa menghadapi kendala-kendala tersebut. Yang pertama ada bauran produk. Yang kedua ada teknologi, peralatan dan proses. Yang ketiga ada keputusan lokasi. Yang keempat adalah keputusan tata letak. Ya. Oke. Dari bauran produk juga ya. Produk di sini adalah bisa dari barangnya, juga bisa dari SDM-nya. SDM juga bisa disebut produk. Ya. Itu bisa ibaratnya si SDM itu kita harus diidentifikasi dulu. Ya, dari segi keahlian, kompetensi, lulusan, ya, terus kelebihannya apa seperti itu. Terus teknologi, peralatan dan proses itu juga harus dihadapi, ya. Karena apa? Karena nggak semua orang SDM itu, nggak semua tenaga kerja itu pintar untuk menguasai alat-alat misalnya, pintar untuk menguasai teknologi, ya. Jadi setiap SDM, setiap ibaratnya tenaga kerja harus paham betul ya cara menggunakan alat ini bagaimana. Terus teknologi-teknologi yang terbaru itu apa aja, harus di training dulu, harus dilatih dulu ya, supaya apa? Supaya nanti pas dia saat kerja ya sudah dikontrak itu sudah tahu caranya bagaimana ya. Walaupun tetap leader harus atau mungkin manajernya harus mengawasi dia caranya bagaimana. Keputusan lokasi ya, lokasi di sini juga bisa diperhitungkan juga atau bisa dipertimbangkan. Misalnya si A kaliannya di mana harus ditaruh di departemen apa, si B kaliannya di mana harus ditaruh di departemen apa. Jangan sampai salah, jangan sampai tertukar. Dan makanya tadi saat interview harus jelas si SDM ini kalian di mana, udah punya pengalaman apa. Supaya apa? Supaya saat masuk itu tidak lagi membutuhkan waktu yang lama untuk belajar. Sehingga waktu lebih efisien, lebih efektif. Ya. Lalu keputusan tata letak. Tata letak di sini bisa disebut dengan layout tempat kerja. Ya, layout perusahaan. Ya, gimana caranya SDM tersebut bisa nyaman kerja di sini. Ya, bisa gimana caranya SDM tersebut bisa betah. Ya, kalau SDM tersebut nyaman, otomatis kinerja juga pasti akan baik. Pemikiran juga pasti akan jalan seperti itu. Lalu dalam perencanaan tenaga kerja juga harus dilihat juga kebijakan kestabilan tenaga kerja. Ikuti permintaan dengan tepat, lalu menjaga jumlah karyawan secara konstan. Ini juga harus dilihat oleh perusahaan supaya apa? Supaya cost tidak terbuang sia-sia. Supaya cost bisa diputar lagi. Ya. Jadi operasional pun nutup. Jangan sampai rekrutmen sebanyak-banyaknya, kirain orang itu udah masuk, gajinya dibayarin sedikit. Karena nggak ada perhitungan dari awal. Jangan sampai. Ya. Lalu jika yang masuk banyak, misalnya akhirnya banyak orang di departemen itu, akhirnya ada beberapa orang yang ibaratnya kerjanya agak nyantai. Jangan sampai. Ya. Jadi usahakan dalam kerja itu, dalam departemen itu semuanya rata. Ya. Semuanya kerjanya sama. Ya, nggak ada yang nggak kerja, nggak ada yang kerjanya lebih intens, ya kan? Jangan sampai seperti itu. Dan jangan sampai melebihi juga jumlah karyawan yang diharuskan atau distandarkan di perusahaan. Misalkan departemen misalkan produksi harusnya misalkan 100 orang, tapi perusahaan merekrut sekitar 150, itu nggak bisa. Ya, malah nggak efisien, ya malah nggak efektif. Walaupun secara logika jika ngambil banyak orang otomatis target juga pasti akan tercapai. Ya, tapi tidak dengan perusahaan. Ya, dia harus bisa menjaga secara konstan karyawannya supaya apa? Supaya kerja tetap efektif, cost-nya juga tetap jalan. Seperti itu. Ya. Lalu juga yang saya bilang tadi jadwal kerja atau beban kerja. Ya. Di sini ada jadwal kerja standar, flex time, minggu kerja yang fleksibel, paruh waktu. Nah, dia juga harus tahu perusahaan
si orang ini ditempatin di mana, apakah kerja paruh waktu, apakah kerjanya sesuai dengan OH ya, apakah ini ada lemburannya atau ada sip-sipan ya, itu juga harus paham, perusahaan harus menyusun. Lalu yang ketiga ada penggolongan kerja dan peraturan kerja. Nah di sini juga harus jelas, si A dia kerja di bagian apa ya, peraturannya seperti ini. Berbeda dengan si B yang kerja di departemen ini, peraturan juga dia harus ikut di departemen tersebut ya. Walaupun si perusahaan itu punya peraturan secara umum, tapi si karyawan harus paham betul peraturan secara khususnya seperti apa ya, peraturan di departemennya masing-masing ya. Departemen marketing peraturan begini, departemen SDM bagian peraturan seperti ini, departemen produksi peraturan seperti ini. Itu mereka harus tahu ya, dan gak bisa disamakan. Misalkan di marketing itu seperti ini, enak gitu yang di SDM peraturan gitu doang ya kan. Jangan dibandingkan ya, jangan dibandingkan. Karena apa, setiap peraturan departemen punya kekhususan tersendiri di atas peraturan umum yang dimiliki oleh perusahaan. Jadi karyawan pun juga harus paham ya. Lalu desain pekerjaan. Nah ini juga yang disebut tadi, yang strateginya adalah gimana caranya bisa menyusun desain pekerjaan yang baik ya. 6 komponen dari suatu desain pekerjaan harus diperhatikan, yaitu yang pertama spesialisasi tenaga kerja ya. Si A ini kalian di mana nih, dia harus ditempatkan di sini, harus paham ya. Si B ini spesialisasinya apa, si C ini spesialisasinya apa, itu harus dikelompokkan ya. Jadi jangan sampai dia spesialisasinya di misalkan di marketing, tapi karena mungkin di bagian SDM itu sedang kurang orang, akhirnya yang di marketing ini dipindah ya kan, untuk menutup jumlah orang yang kurang di SDM. Jangan sampai seperti itu ya, kecuali ada pengecualian, kecuali si bagian SDM orang yang diputar tadi dia paham bagian SDM, nggak apa-apa. Tapi kalau benar-benar buta, jangan. Sebelum orang yang dipindah tadi itu diharuskan untuk ikut training terlebih dahulu, ikut mungkin pengembangan terlebih dahulu, itu boleh. Tapi kalau tiba-tiba karena untuk menutup kekurangan orang akhirnya dipindah, itu nggak bisa, itu nggak boleh ya. Lalu yang kedua, perluasan pekerjaan. Yang pertama ada job enhancement, yaitu pembesaran pekerjaan, di mana pada pekerjaan yang bersangkutan ditambahkan tugas-tugas yang membutuhkan kalian yang sama. Nah ini jika di marketing bagian ini sedang butuh orang, tapi si A ini punya keahlian di situ, nggak apa-apa, silakan. Atau mungkin si A dapat tugas tambahan dari si bos ya, tapi si A paham nih tentang tugas ini, boleh. Kecuali si A dapat tugas tambahan dari bos langsung kasih tugas kepada si A, tapi si A nggak tahu apa-apa, ini cara ngerjainnya gimana, cara buatnya gimana, cara nyusun gimana, itu jangan ya. Karyawan punya berhak untuk mengajukan pendapat, apa bisa berhak untuk mengajukan komplain. Pak, ini kan bukan tugas saya, Pak, saya nggak ngerti untuk seperti ini, saya nggak bisa ditaruh seperti ini ya. Nanti ngaruhnya kepada keefektifan dan keefisienan pekerjaan itu sendiri ya. Kecuali misalkan bagian finansial ngerjain, itu langsung dia ditambahkan untuk terkait dengan asuransi, boleh kalau misalkan si A itu ngerti. Kalau misalkan ya, kalau nggak ngerti jangan ya. Lalu yang kedua ada job rotation, dapat dilakukan dengan cara memberikan karyawan pengalaman dan dengan pekerjaan lain, di mana karyawan dapat berpindah dari satu pekerjaan terspesialisasi ke pekerjaan terspesialisasi lainnya ya. Ini boleh tadi kayak yang tadi saya contohin, misalkan dari marketing pindah ke SDM, tapi kalau si A ini punya keahlian juga di SDM, silakan, boleh ya. Kalau misalkan si A ini punya pengetahuan tentang SDM, tahu tentang SDM, boleh, silakan. Itu namanya job rotation ya, itu. Atau mungkin si A dia pegang mungkin penggajian atau finansialnya, lalu dipindahkan ke bagian asuransi
Itu namanya rotation juga, ya kan? Walaupun tetap di marketing, tapi walaupun tetap di finansial, tapi dia bagiannya beda. Ada yang bagian bahas pajak, ada yang bagian ngurus asuransi, ada yang bagian ngurus invoice, ya kan? Invoice keluar, invoice masuk, itu silakan, asalkan si A ini punya pengetahuan tentang hal tersebut, ya. Jadi bukan semata-mata si bos asal mindahin, bukan, ya. Lalu yang ketiga ada job enrichment atau pengayaan pekerjaan, ya. Di mana pada pekerjaan ditambah unsur perencanaan dan pengendalian, ya. Boleh di sini silakan. Jadi di sini maksudnya pekerjaan tersebut dibutuhkan pengontrolan khusus, pengawasan khusus, ya. Itu silakan, nggak apa-apa, ya. Lalu pemberdayaan karyawan, di mana karyawan memperoleh tanggung jawab yang lebih besar terhadap berbagai keputusan yang biasanya berkaitan dengan pekerjaan diberikan kepada staf yang spesialis, ya. Jadi di sini, ya, pemberdayaan karyawan itu sama seperti tadi, kayak rotasi, ya. Jadi misalkan bagian A kurang, boleh silakan dipindahkan, ya. Tapi biasanya tadi yang duanya ada catatannya, diberikan kepada staf yang spesialis, ya. Jadi boleh dipindahkan ke bagian itu asalkan orang itu paham, orang itu mengerti, ya. Itu. Lalu unsur kejiwaan juga diharuskan dalam hal desain pekerjaan, ya, karena kita juga harus melihat psikologis orang itu gimana, ya. Apakah dia stres di bagian ini makanya dia harus pindah ke bagian ini, itu juga harus kita lihat, ya. Jangan sampai dipaksain, ya. Lalu kelompok-kelompok kerja yang mandiri, ya. Jadi desain pekerjaan itu bisa berupa kelompok-kelompok kerja, ya. Pekerjaan untuk menyelesaikan bagian, misalkan ada tender apa, ya, dikelompokkan, ya, bekerja bareng-bareng di situ. Itu namanya desain pekerjaan. Supaya apa? Supaya lebih efektif. Misalkan si A ngerjain ini, si B ngerjain ini, nanti setelah sudah semua digabungkan malah lebih efisien waktunya, ya. Lalu motivasi dan sistem insentif, ya. Nah, ini biasanya yang sering terjadi permasalahan, bahwa dalam desain kerja itu juga mengharuskan adanya kepuasan kerja untuk karyawan, ya. Karena desain kerja ini perhatikan bagaimana sih perusahaan bisa mengatur atau membuat tempat kerja yang bagus, tempat kerja yang nyaman, tempat kerja yang bikin si karyawan atau tenaga kerja itu betah, ya. Salah satunya tadi dengan motivasi dan insentif. Motivasinya berupa apa? Ya berupa insentif. Kalau insentifnya bagus, otomatis dia akan termotivasi, ya kan? Itu udah pasti logika. Kepuasan kerja bagus, otomatis pasti motivasi juga pasti akan baik. Misalkan dapat insentifnya dengan tender segini dapat 30 juta, pasti akan semangat ya akan ngerjainnya, ya kan? Tapi kalau misalkan tender besar cuma dikasih cuma 1 juta, ya kan? Atau mungkin 2 juta dengan pekerjaan yang sulit ibaratnya, nah itu dia kan nggak akan termotivasi, udah males-malesan ngerjainnya. Kalau ada tender lagi juga pasti akan males. Nah, itu juga harus dipikirkan oleh perusahaan, ya. Sistem insentif juga harus dilakukan dengan standar perusahaan itu sendiri. Tuh, ya, makanya tadi harus dihitung juga kosnya untuk memberi insentif ini untuk meningkatkan kepuasan si karyawan. Makanya tadi di awal dibilang jangan sampai karyawan itu berlebihan, jangan sampai karyawan itu banyak. Karena apa? Karena untuk menekan kos yang ada. Supaya apa? Supaya orang-orang yang dalam dulu yang diurusin, jangan target terus yang dikejar, ya. Toh kalau orang-orang dalam yang diurusin, insentifnya dibagusin, kepuasan dibagusin, dia pasti akan loyal. Setelah loyal dia kan pasti akan kerja juga pasti akan baik, ya. Jadi daripada merekrut orang yang banyak, misalkan di karyawan itu ada 150, tapi kepuasan kerjanya nggak dilihat, ya, dibandingkan ada perusahaan yang isi cuma 50 doang, tapi kepuasan kerjanya diperhatikan,
otomatis yang paling baik adalah yang 50 tadi. Karena apa? Karena dia lebih termotivasi. Ya, itu masuk akal ya. Ergonomi dan metode kerja. Metode kerja yang dikembangkan oleh F.W. Taylor, dia mengemukakan pentingnya pemakaian cara-cara ilmiah dan pemecahan masalah manajemen operasi. Selain itu, manajemen operasi tertarik untuk membangun hubungan baik antara manusia dengan mesin. Studi mengenai hubungan ini dikenal dengan istilah ergonomi. Ya, ergonomi itu artinya kita punya hubungan khusus dengan mesinnya, dengan alatnya, dengan tempat kerjanya. Ya, dengan cara apa meningkatkan ergonomi? Dengan meningkatkan desain kerja yang baik, dengan meningkatkan layout kerja yang baik, layout ruangan yang baik, lingkungan yang baik. Ya, itu juga bisa dibilang ergonomi. Ya, jadi kalau dia nyaman, dia kerjanya nggak capek, terus bisa bertahan lama, itu pasti ergonominya bagus. Ya, contoh kecil misalkan kalian lagi kerja nih, duduk seperti ini, tapi kursinya nggak nyaman atau mejanya nggak nyaman, nah itu udah pengaruh kepada nilai ergonominya. Ergonominya juga pasti akan jelek. Ya, makanya kerja itu harus dibikin yang nyaman, suasananya, mejanya, kursinya, ya itu lebih ke ergonomi atau enggak, seperti itu. Oke, standar kerja dan pengukuran kerja. Standar kerja kan diperlukan untuk menentukan hal berikut. Yang pertama, kandungan tenaga kerja untuk satu unit produk yang diproduksi. Nah, yang kedua, kebutuhan penugasan staf organisasi. Yang ketiga, estimasi biaya dan waktu sebelum produksi dilakukan. Lalu dasar dari rencana insentif upah dan efisiensi karyawan. Nah, di sini sudah ada standar tenaga kerja. Yang pertama, tadi tenaga kerja itu cukup gak untuk membuat sebuah produk, atau mungkin sebuah produk ini dibutuhkan berapa tenaga kerja. Ya, kompeten gak? Kalau dia kompeten butuhnya berapa orang? Kalau dia nggak kurang begitu kompeten, dibutuhkan berapa orang? Dihitungkan dari satu unit produksi. Ya, satu unit produk ini kira-kira bisa dicetak berapa lama waktunya? Seperti itu. Lalu yang kedua, kebutuhan penugasan staf organisasi. Nah, di sini terkait dengan tugas-tugas, pemberian tugas tadi ya, tentang job enhancement, job rotation, ya, job enrichment, itu juga harus dilihat. Estimasi biaya dan waktu. Nah, jadi sebelum perusahaan itu memproduksi barang, dia juga harus tahu estimasi biayanya berapa dari awal, dari dia pengambilan bahan mentahnya, diolahnya berapa jadi bahan baku, lalu diolah berapa dari bahan jadi, sampai waktu barang tersebut dijual. Itu dia harus udah tahu estimasinya, biayanya berapa, waktunya berapa lama. Ya, itu supaya apa? Supaya perusahaan bisa tahu harga suatu produk ini berapa dan harga upah si karyawan yang mengerjakan ini berapa. Lalu bisa diambil keuntungannya berapa. Lalu yang keempat, dasar dan insentif upah. Tadi sudah termasuk estimasi ya. Lalu yang kelima, jika itu semua sudah dilakukan, otomatis keefisiensian karyawan juga pasti akan lebih tercapai. Karyawan juga pasti akan lebih efisien kerjanya, seperti itu. Nah, cara penetapan standar kerja. Yang pertama, pengalaman masa lalu. Masa lalu di sini bisa berarti dia sudah pengalaman berapa tahun di perusahaan yang lama, di bagian apa, kerjanya ngapain aja, supaya apa? Supaya pas ditaruh di perusahaan baru langsung diletakkan di situ, standarnya di situ. Studi waktu, ya. Studi waktu di sini adalah bisa berarti penetapan waktu bagi sampel dari kinerja para pekerja dan menggunakannya untuk menetapkan standar. Ya, itu. Jadi yang tadi, ya, studi waktu itu berarti berapa lama dia bekerja, berapa lama dia memproduksi sebuah produk. Ya. Cara ngitungnya seperti ini, waktu siklus aktual rata-rata sama dengan, itu yang dicari ya, jumlah waktu tercatat yang diperlukan untuk melaksanakan elemen dasar tugas, ya,
dibagi jumlah siklus yang diamati. Ya, ini. Lalu maksudnya adalah jadi berapa waktu dia dalam mengerjakan dikali berapa produk yang dihasilkan, berapa kali dia mengulang kegiatan yang sama. Itu namanya siklus. Ya. Jadi jumlah waktu yang tercatat dibagi berapa siklus atau berapa kali dia melakukan hal yang sama. Ya, ini menghitung waktu normal untuk setiap elemen. Waktu normal sama dengan waktu siklus aktual rata-rata yang tadi, yang dicari dikali faktor peringkatnya. Ya, menjumlahkan waktu normal untuk setiap elemen agar diperoleh waktu normal total untuk suatu pelaksanaan tugas. Ya, nah di sini juga ada waktu standar. Ya, waktu normal total per 1 dikurangi faktor kelonggaran. Nah, tadi berarti kalian dalam membaca rumus ini harus dari awal karena ini nyambung terus. Ya. Waktu kelonggaran adalah waktu yang diberikan untuk keperluan pribadi sering ditetapkan pada selang 4% dikurang sampai 7% ya dari waktu atau jumlah waktu yang tercatat untuk setiap individu, untuk setiap tenaga kerja seperti itu. Ya. Seperti ini contohnya ya. Untuk penghitungannya. Jadi nanti intinya adalah dari desain kerja di sini itu gimana caranya kalian bisa mendesain pekerjaan untuk karyawan. Kalian ibaratnya bagaimana cara mengatur waktu kerja si karyawan ya sehingga waktunya itu lebih efektif dan efisien ya untuk menghitung juga target yang harus dicapai, produk yang harus dicapai. Misalkan di sini ada waktu siklus untuk si A itu berarti setiap kali siklus dia 9 menit melakukannya. Nah, dikali misalkan dia kerja berapa lama. Efektif gak nih waktunya seperti ini? Jangan sampai melebihi beban kerja dia. Karena kalau sampai melebihi beban kerjanya dia, otomatis ya si A juga pasti akan kewalahan. Otomatis si A juga pasti nggak efisien kerjanya. Dan di sini juga kalian bisa mengatur waktu normal yang dibutuhkan untuk membuat satu produk. Ya, itu digabung dari semua karyawan. Ya, semua karyawan ini dalam 1 jam itu berapa kali dia menghasilkan sebuah produk. Ya, berapa produk yang bisa dihasilkan dalam waktu 1 jam seperti itu. Oke, mungkin ya. Terima kasih yang sudah melihat materi ini. Terima kasih yang sudah menyimak ya. Ini untuk hitung-hitungan nggak ada untuk kisi-kisinya. Jadi kalian pelajari yang teorinya saja. Jadi selamat liburan ya, selamat belajar, selamat menghadapi UTS nanti. Ya, dari saya cukup sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.